Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dermawan. Saya berasal dari kelas 3B Farmasi Universitas Foreko Bukit Tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi PPT saya Kimia Farmasi Kualitatif. Baik, selanjutnya di materi Kimia Farmasi Kualitatif ada 3, yaitu yang pertama sulfonamida, yang kedua antihistamin, dan yang ketiga barbiturat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian mekanisme sulfonamida. Sulfonamida atau sering juga disebut obat sulfa merupakan golongan obat-obatan yang memiliki gugus fungsi sulfonamida. Golongan obat ini ada yang memiliki sifat antimikroba dan ada juga yang tidak. Obat sulfa yang tidak memiliki aktivitas antibakteri, misalnya sultiam yang digunakan sebagai antikonvulsan, juga sulfonilurea dan diuretik tiazid. Alergi terhadap sulfonamid sering terjadi. Insiden keseluruhan dari reaksi obat yang merugikan terhadap antibiotik sulfa adalah sekitar 3%, atau angka ini dekat dengan kejadian alergi karena penisilin. Maka obat yang mengandung sulfonamida diresepkan dengan hati-hati. Beberapa obat atau bahan tambahan makanan mengandung belerang seperti sulfat dan sulfit, tetapi secara kimiawi tidak terkait dengan gugus sulfonamida sehingga tidak menyebabkan reaksi hipersensitivitas yang sama seperti terlihat pada sulfonamida. Selanjutnya, efek samping dan bahaya sulfonamida. Efek samping yang mungkin muncul akibat penggunaan sulfonamida bisa berbeda setiap orang. Sejumlah efek samping yang mungkin muncul adalah: yang pertama, mual, kedua muntah, 3 pusing, 4 sakit kepala, 5 diare, dan 6 ruam. Terdapat beberapa jenis antibiotik sulfonamida, termasuk yang pertama mafenide, yang kedua sulfacetamide, yang ketiga sulfadiazin, dan yang keempat sulfadoksin. Mekanisme sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA agar bakteri dapat berkembang biak. Jika proses pembentukan asam folat terganggu, bakteri tidak bisa berkembang biak. Baik, yang kedua ada antihistamin. Antihistamin adalah kelompok obat yang digunakan untuk meredakan keluhan atau gejala akibat reaksi alergi, misalnya pada rinitis alergi atau urtikaria. Selain itu, beberapa jenis antihistamin juga bisa digunakan untuk meredakan mual atau muntah, terutama akibat mabuk perjalanan. Antihistamin bekerja dengan cara menghambat kerja dan jumlah histamin. Histamin merupakan suatu zat kimia yang menimbulkan munculnya reaksi alergi. Saat seseorang yang alergi terpapar zat pemicu alergi, dengan begitu gejala akibat reaksi alergi bisa mereda. Antihistamin dibagi menjadi 3, yaitu antihistamin generasi pertama, kedua, dan ketiga. Antihistamin generasi pertama memiliki cara kerja yang melewati lapisan otak, sehingga bisa menyebabkan rasa kantuk. Sedangkan generasi kedua dan ketiga tidak melewati lapisan otak, sehingga lebih jarang menyebabkan kantuk. Selanjutnya, efek samping dan bahaya antihistamin. Ada beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah menggunakan antihistamin, di antaranya sakit kepala, pusing, pandangan kabur, kantuk, agitasi, sakit perut, sulit buang air kecil, dan mulut kering. Selanjutnya, nama-nama obat antihistamin, yaitu antihistamin generasi pertama chlorpheniramine, selanjutnya ciproheptadin, yang ketiga ketotifen, dan yang keempat promethazine. Mekanisme antihistamin bekerja untuk memblokir efek zat bernama histamin di tubuh kita. Histamin umum dilepaskan saat tubuh mendeteksi hal yang berbahaya seperti infeksi virus. Saat dilepaskan, pembuluh darah akan membesar dan kulit akan tampak membengkak. Hal ini bertujuan untuk membantu melindungi tubuh kita. Namun, berbeda dengan mereka yang memiliki alergi. Ketika ada hal-hal memicu alergi, tubuh salah menangkap sinyal pada sesuatu yang tidak berbahaya, seperti misalnya serbu sari, debu rumah, atau bulu hewan sebagai ancaman dan menghasilkan histamin.
Alhasil, histamin melepaskan diri dan menyebabkan reaksi alergi seperti gatal, mata berair, hidung berair, bersin, batuk, dan ruam pada kulit. Disinilah antihistamin berfungsi untuk membantu mencegah munculnya reaksi alergi saat kita bersentuhan dengan zat yang dapat menyebabkan kita alergi, atau jika terlanjur terpapar zat-zat yang menyebabkan alergi. Antihistamin dapat mengurangi tingkat keparahan gejala yang dialami. Selanjutnya ada barbiturat. Barbiturat adalah kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, atau sebagai obat menginduksi atau memulai proses pembiusan atau anestesi. Barbiturat bersifat lipofil, sukar larut dalam air tetapi larut dalam pelarut-pelarut non-polar seperti minyak dan kloroform. Karena sifat lipofilnya, barbiturat mudah menembus SSP dan daya hipnotiknya. Baik, selanjutnya efek samping dan bahaya barbiturat. Efek samping yang dapat ditimbulkan barbiturat bisa bervariasi tergantung pada jenis barbiturat yang digunakan. Namun, secara umum, ada beberapa efek samping yang bisa terjadi setelah menggunakan barbiturat, yaitu yang pertama, pusing atau muncul sensasi seperti melayang. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, kikuk dan sulit menjaga keseimbangan. Yang keempat, mual atau muntah. Yang kelima, lemas atau lelah yang berlebihan. Yang keenam, kantuk. Yang ketujuh, sakit perut. Yang kedelapan, gelisah atau bingung. Dan yang sembilan, tekanan darah rendah. Baik, selanjutnya ada beberapa obat yang tergolong barbiturat antara lain. Yang pertama luminal, yang kedua brevital, yang ketiga sekonal, yang keempat butisol, dan yang kelima fiorinal. Selanjutnya, mekanisme di barbiturat adalah kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, atau sebagai obat untuk menginduksi atau memulai proses pembiusan atau anestesi. Baik, sekian dari penjelasan presentasi saya. Jika ada kurang atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.